Ya, pemirsa, video Gibran yang menangis kelaparan ini disambut amarah oleh ibunya, viral di sosial media. Ya, video tersebut mengundang keprihatinan warganet dan di sisi lain seorang tiktokers yang mencoba membantu kondisi bocah malang tersebut justru diminta untuk meminta maaf dan menghapus video yang sudah terlanjur viral. Dan kita akan bahas lebih jauh terkait dengan kasus ini bersama dengan Komisioner KPAI periode 2017-2022 dan juga sekaligus pemerhati anak Retno Listiarti dan juga Sari Marsalina yang merupakan tetangga keluarga Gibran. Ya, selamat pagi Bu Retno dan Bu Sari. Selamat pagi. Ya, saya akan ke Bu Retno terlebih dahulu ya Bu. Bagaimana Anda melihat kasus ini Bu? Kalau kita lihat dari videonya kan memang anak tersebut menangis, kemudian juga ada perilaku yang tidak pantas begitu dari ibunya bahwa ia menyiramkan. Seperti apa? Ya, pertama ini kan ada sebenarnya problem ya dalam keluarga ini. Jadi secara psikologi seorang ibu tentu ya, ini kan ayahnya kata juga kerja sebagai tukang bangunan, kemudian ibunya juga kerja serabutan, artinya pada situasi punya 3 anak. Ini kan ada tekanan mungkin baru pulang kerja, lelah dan lain-lain sehingga kemudian tersulut emosi ketika belum sempat masak anaknya menangis seperti itu. Nah mungkin seperti itu ya kondisi psikologinya si ibu gitu. Walau tidak dibenarkan dengan cara-cara kekerasan, tapi ini ada tekanan psikologi yang si ibu tuh ngelakuin hal itu karena memang juga pada situasi yang secara mental gitu ya, tentu ini banyak kanan gitu ya, sehingga si anak ini mendapatkan perilaku seperti itu tadi ya, disiram air, terucap kata-kata yang kasar gitu, dan ini menunjukkan kan pengasuhannya jadi dengan tanda petik kekerasan ya, verbal pun adalah bentuk kekerasan, dan ini sebenarnya jangka panjang gitu kalau terus-menerus dilakukan itu tentu akan berdampak cukup signifikan pada kesehatan mental atau perilaku tumbuh kembang seorang anak. Ya. Kita ke Bu Sari juga nih. Bu Sari, ini kan Anda sebagai tetangga dari Gibran. Ini seperti apa Anda melihat kronologi kejadiannya? Apakah setiap hari sering terjadi hal seperti ini? Gibran menangis kemudian tidak diberi makan? Kalau di setiap hari, keseringan minta jajan ya. Ya wajarnya anak-anak aktiviti minta jajan. Terus pemakan itu yang benar bilang teriak makan. Pernah sih dengar dia minta makan. Tapi ibunya pasti itu bilangnya minta harus sana ke masalah keseringan sih minta jajan. Terus kena jajan. Oke. Ya. Retno, apakah sudah ada pihak-pihak terkait begitu mungkin dari Komisi Perlindungan Anak setempat atau pihak sosial gitu yang sudah datang ke sana? Sudah ada dari kejadian setelah viral itu, esoknya langsung datang Gusur, Camat, berkaitan datang kok. Langsung membantu. Oke, berarti sudah ada bantuan ataupun sudah ada tindak lanjut dari pihak terkait ya. Kemudian saya kembali lagi ke Bu Sari, saya masih penasaran seperti... Oke, Bu Sarinya apa bisa mendengar suara kami, Bu? Bisa. Bu Sari bisa? Iya, Oke. bisa. Ya, Bu Sari, terkait dengan kejadian yang setiap hari mungkin sering terjadi di sana, apakah memang dari tetangga-tetangga sekitar ini sering memberikan bantuan berupa makanan atau misalnya membantu menegur orang tua si Gibran ini? Oh iya, kita pernah tegur, tapi jadi yang dekat tetangga sebelahnya itu pernah menegur ya, tapi ibunya tidak terima. Pernah jadi ada kejadian pernah anaknya ini buat kesalahan, ditegur ibunya, tapi ibunya tidak terima, ibu malah marah-marah. Dan untuk tetangga semua di sini, untuk dari makanan dia makan itu kita bantu. Kita saling bergantian. Ya, Terus Bu. jajan pun juga sama. Kita juga sering bantu gantian. Ya, Bu Sari, apakah Anda mengetahui secara jelas begitu? Apakah memang anak ini tidak dikasih makan atau ibu dari anak tersebut itu hanya emosi dan menghukum begitu? Seperti apa kondisinya? Mungkin lagi emosi ya. Memang lagi emosi. Oke, berarti memang sering ditinggal Ibu, ini anaknya kemudian karena bapaknya mungkin sibuk bekerja, kemudian ibunya juga katanya sering tidak ada di rumah juga, apakah seperti itu Bu Sari? Iya, benar. Sering ditinggal anaknya. Baik,
kita ke Bu Retno. Bu Retno, kalau kita tadi sudah mendengar dari Bu Sari yang di mana ini adalah tetangga langsung begitu ya dari ibu dan anak yang ada di Bojonegoro ini. Nah, seperti apa kemudian kasus yang dilihat? Apakah memang berarti ada konflik begitu yang terjadi di orang tuanya dan juga ini akan berdampak kepada anak? Ini yang mana dulu yang harus diperbaiki begitu, Bu Retno? Iya, pertama kalau memang beberapa pihak sudah datang ya, ini seharusnya ada bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, kalau masuk di Kabupaten Bogor ya di sana tuh ada gitu ya psikolog keluarga. Ini mestinya di assessment ya, karena biasanya bentuk-bentuk kekerasan Bojonggede, yang dilakukan oleh Bogor, orang tua kemudian itu pertama akan berdampak pada anak. Yang kedua, orang tua ini mungkin juga dulu adalah korban kekerasan ya, sehingga pola pengasuhan yang dengan kekerasan ini adalah nyontoh dari misal orang tua sebelumnya lalu diterapkan kepada anaknya gitu. Ya, itu bisa jadi adalah seperti itu. Dan untuk menghentikannya maka yang bersangkutan ini harus memulihkan kondisi pendekatan kekerasan yang dulu dia alami, baru bisa berubah. Anaknya pun harusnya mendapatkan bantuan psikologi. Jadi ini kan ada 3. Nah, tiga-tiganya sebaiknya dilakukan assessment namanya, assessment psikologi. Yang kedua adalah terkait dengannya kalau kita ini tadi kan sampai menangis seperti itu ya benar-benar lapar gitu menurut saya. Dan ketika lapar itu ya memang seorang yang lapar itu bisa mudah marah. Orang yang lapar itu pasti akan melakukan seperti tindakan si anak gitu, namanya juga anak. Dan kita juga nggak tahu ya itu udah jam berapa untuk makan untuk makan apa ya, maksudnya makan pagi, siang atau apa, kita kan nggak tahu juga gitu. Dan itu kalau memang dia dari pagi itu ternyata siang, ya wajar dong anaknya kemudian sampai berteriak seperti itu gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi ini misalnya tetangga. Kalau tadi Bu Sari mengatakan bahwa memberikan bantuan ya berarti itu ada kepedulian. Itu tentu sesuatu yang patut gitu ya kita apresiasi, dan seharusnya memang ini kalau ada tetangga kita seperti itu ya emang yang paling terdekatnya ya tetangganya yang di dekat-dekat rumahnya memang yang harusnya peduli. Nah, apalagi kalau misalnya ada keluarga yang mampu di sekitar situ gitu ya. Nah, tetapi kalau saya membaca di media dianggapnya bahwa orang tuanya itu mampu ngasih makan, tapi ngasih makan ia makan seperti apa? Karena sebagai tumbuh kembang kan ini perlu gizi. Nah, makanya saya mengapresiasi Kementerian Sosial ya ketika datang mereka segera meng-assessment, habis itu kan mereka memutuskan untuk mendaftarkan sebagai daftar penerima program PKH ya. Itu adalah Keluarga Harapan. Ini akan terus-menerus secara berkelanjutan dia akan menerima gitu ya keluarga ini bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang walaupun dia pendatang tapi dia kategori tidak mampu atau keluarga miskin kalau menurut Kementerian Sosial, dan ini negara berarti sudah hadir gitu. Nah, yang berikutnya lagi ya kan anak ini tidak hanya butuh tadi ya makan, tapi pengasuhan positif. Maka di situ dinas pemberdayaan jangan Kementerian Sosialnya, tapi dinas pemberdayaan di daerahnya yang ini harus membantu. Lalu orang sekitar ini berarti kan kepala desa ya menurut saya itu juga penting perannya di sini untuk warga-warganya gitu. Jadi memang harusnya tidak hanya PKH. Kalau memang anak ini nanti pendidikannya bagaimana dan lain-lain. Nah, ini perlu bantuan lagi. Jadi pihak pemerintah desa ini harusnya ngebantu juga anak-anak ini mendapatkan PIP ya atau program Indonesia Pintar. Karena kan anak tidak hanya butuh makan, pakaian, tapi dia juga butuh pendidikan gitu. Jadi artinya menolong keluarga ini adalah tidak cuma sekedar ngasih makan gitu, tapi bahwa secara jangka panjang berkelanjutan negara harus hadir ya. Negara itu bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk hadir ya bagi anak-anak ini, bagi anak dan keluarga ini untuk ya tentu bisa dientaskan kemiskinannya, bisa terus sekolah, ya bisa pendidikan yang tinggi, mungkin kelak bisa mengubah kondisi dari anak-anak ini gitu. Saya pikir sih itu ya. Ya, jadi selain tadi terkait dengan gizi dan juga tumbuh kembang, tapi juga psikologisnya juga perlu dibantu seperti itu ya, biar bisa pulih kembali. Tapi saya juga mau ke Bu Sari lagi, yang sehari-hari memang melihat seperti apa kehidupan keluarga ini. Apakah tiga orang anak ini memang selain mungkin sering tidak diberi makan, juga sering mendapat kekerasan, dan apakah Bu Sari melihat sehari-hari anak ini sudah mulai ada tanda-tanda mengalami trauma ataupun gangguan psikis karena perlakuan ibunya? Ya, lihat saya sih untuk kakaknya ya yang sering dianiaya biasa aja. Dipukul gitu Bu Sari atau biasa? Dipukul kan sama ibunya. Terus ya udah, terus kalau kita tanya bagian mana yang sakit gitu,
Misal pipi gitu, ini sakit nggak? Enggak, udah nggak sakit gitu aja. Oke, Cuma kalau anak yang paling kecil, kayaknya kalau setiap ada orang teriak, itu udah kayak orang ketakutan sekarang. oke, jadi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa yang kecil-kecil ya terutama ya, sudah mulai ada Yang gangguan psikologis gitu ya. Ya Bu Sari, kemarin Iya. yang dari pihak-pihak pemerintah setempat yang datang itu dari mana saja dan apakah sudah ada solusinya begitu? Kalau tadi Bu Retno juga sudah menyampaikan bahwa Dinas Sosial akhirnya mendaftarkan begitu ya untuk menjadi penerima bantuan. Bantuan. Gitu. Dari Bu Sari sendiri apakah seperti apa di lapangan langsung? Kemarin hari Minggu itu udah datang Pak Dusun, Pak Lurahnya itu sama Pak Camat. Ya, Terus solusinya kemarin lagi hari Rabu itu juga kedatangan apa ya dari Kemensos apa kalau nggak salah. Oke, apakah ada Dibantu. pendampingan Bu Sari? Apakah ada pendampingan begitu yang mengecek secara rutin begitu kepala desa kah mungkin begitu atau Kemarin siapa yang iya berada? lagi dari hari Senin itu iya rame datang. Oke, oke, baik. Ya. Kita harap semoga Ila dan juga pemirsa dan juga Bu Retno, Bu Sari, kasus ini segera selesai dan para korban nih, anak-anak ini kemudian bisa mendapatkan jaminan hidup yang layak dan juga masalah ini semuanya segera bisa selesai. Ya, Terima dan kasih juga ya. ini juga bisa menjadi pelajaran begitu ya. Mungkin ada Gibran lainnya yang kita tidak tahu dan belum tahu kejadian yang sama Ya, begitu. Terima kasih Bu Retno dan Bu Sari Sari. sudah bergabung di iNews Today hari ini.